Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini pertempuran antara kelompok Xiaoyan dan Taisu semakin kacau dan sengit. Mata Xiaoyan bergetar dan dia tidak bisa untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Namun saat ini dia bahkan tidak memiliki energi untuk melancarkan serangan. Dengan satu lambaian tangannya, dia melemparkan tahanan roh yang berada di dalam lengan jubahnya. Mata besar tahanan roh terus-menerus mengamati celah untuk melarikan diri. Namun tampaknya mustahil untuk membuka jalan keluar. Tahanan roh, keluarkan mata iblis, ucap Xiaoyan langsung berteriak. Melihat kepanikan di wajah Xiaoyan, tahanan roh langsung mengerti dan memisahkan mata iblis dari tubuhnya. Kemudian Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan energi dari lautan roh melonjak. Saat ini yang bisa dilakukan Xiaoyan hanyalah membentuk formasi pembatasan. Adapun tahanan roh, dia masih gemetar saat melihat Xiaoyan yang sangat serius. Situasi yang buruk. Apapun yang terjadi, aku harus mengatur formasinya. Tahanan roh segera bergerak menyelinap ke sudut ruangan dan bermaksud mengatur formasi secara diam-diam. Namun sebelum dia sempat bertindak, seberkas cahaya muncul dan menyegelnya di dalam jaring cahaya. Itu mengandung kekuatan yang besar, sehingga tahanan roh sama sekali tidak bisa bergerak dan hampir berubah bentuk. Jangan salah paham, aku sama sekali tidak bertindak, aku sungguh tidak melakukan apapun, ucap tahanan roh yang terjebak memohon dengan panik. Dia bahkan hampir menangis karena putus asa. Segera sebuah bayangan muncul di belakang tahanan roh dan membawa ke sisi singgasana. Apa ini hewan peliharaanmu? Bahkan hewan peliharaanmu saja sangat aneh, ucap Xuan King memperhatikan tahanan roh dengan rasa ingin tahu. Hewan peliharaan? Aku adalah pengikut setianya. Tahanan roh langsung protes dengan kemarahan. Sayangnya dia tidak memiliki mulut. Jika tidak, maka dia sudah menyemprotkan air liurnya ke wajah Xuan King. Makhluk kecil yang menarik, lucu sekali. Ini sangat menyenangkan dan menarik, sepertinya aku bisa mengikatnya dan berjalan-jalan dengannya, ucap Xuan King tertawa kecil sambil mengusap wajah tahanan roh. Apa katamu? Kau menyebutku anjing? Siapa yang kau sebut anjing? Kau dan semua keluargamu adalah yang anjing, ucap tahanan roh berteriak dengan marah. Sementara energi misterius tiba-tiba mengalir ke atas kepalanya dan menghentikan semua perlawanannya. Xuan King menatap tahanan roh dengan senyum penuh arti. Dia segera meletakkan jarinya di depan bibir lalu memberikan isyarat agar tahanan roh diam. Sementara itu Xiaoyan terus mengerahkan mata iblis untuk membentuk formasi. Dia tahu bahwa hanya dengan membuat formasi tingkat ketiga, dia baru bisa melawan musuh dengan lebih baik. Namun hingga saat ini, dia belum pernah benar-benar berhasil menyelesaikan formasi tersebut. Adapun yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh kekuatan misterius. Melihat tahanan roh yang terperangkap, Xiaoyan langsung bersumpah di dalam hatinya. Kematian tidak pernah membuatnya gentar, tetapi kehilangan orang-orang terdekat adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia pernah mati sekali dalam kompetisi 1000 alam. Dan meskipun waktu telah berlalu, kenangan itu masih sangat jelas di hatinya. Kehidupan dan kematian dirinya bukanlah hal yang paling dikhawatirkannya. Namun melindungi orang-orang di sekitarnya adalah prioritas utamanya. Dengan mata iblis yang memancarkan cahaya biru terang, Xiaoyan mengepalkan tangannya lebih erat bersamaan dengan formasi ketiga yang hampir selesai. Namun saat ini selisih kekuatan dengan Taisu terlalu besar.
Bahkan dengan kekuatan penuh sangat sulit untuk melawan Taisu yang memiliki tingkat kekuatan lebih tinggi darinya. Meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, namun ruang untuk melarikan diri tampaknya benar-benar tertutup. Adapun Rancang, dia masih berdiri di barisan terdepan menahan serangan hebat dengan kekuatan fisiknya. Meskipun tubuhnya penuh luka, namun darah yang mengalir dari jiwanya seakan tidak pernah kering. Keyun juga tampak pucat pasi sementara Rancang bertahan dengan penuh kegilaan. Keyun terus melancarkan serangan untuk melindungi kelompoknya. Meskipun situasinya semakin memburuk, saat ini semua orang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Waktu terasa melambat dan mereka tetap tidak mampu mengalahkan Taisu. Tiba-tiba sebuah tekanan mengerikan menyapu medan pertempuran. Ruang di sekitarnya seperti terpotong-potong menjadi kubus-kubus kecil menciptakan celah yang tidak dapat diprediksi. Semua orang terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini. Bahkan mereka tidak sempat bereaksi sebelum memuntahkan darah yang menyembur dari mulut mereka. Xiaoyan juga tidak luput dari dampaknya. Meski tidak terkena secara langsung, namun gelombang energi menghantamnya dengan sangat keras. Dia menahan rasa sakit sambil memaksakan dirinya untuk menyelesaikan formasi ketiga. Dia tahu betul bahwa apa yang dilakukannya mungkin sia-sia. Dengan kehadiran musuh yang lebih kuat, menegaskan bahwa ancaman sebelumnya hanyalah permulaan. Musuh yang sesungguhnya adalah kekuatan tersembunyi yang datang dengan rencana matang dan target utama mereka adalah Xiaoyan. Adik kecil, jangan takut. Kami semua masih ada di sini. Ucap Rancang yang sudah terluka parah tersungkur di genangan darah. Dengan bersusah payah, dia mengangkat wajahnya yang penuh luka dan berkata dengan suara yang serak. Terlihat darah yang menetes dari wajahnya membentuk garis tipis. Di dalam tubuhnya, energi mematikan mulai mengalir keluar. Tampaknya dia sudah bersiap untuk meledakkan dirinya demi memberi celah bagi yang lain untuk melarikan diri. Kakak Rancang, jangan, kita belum kalah. Xiaoyan tampak panik. Dia tidak ingin melihat pengorbanan siapapun apalagi itu demi dirinya. Namun Rancang tidak memperdulikan hal itu. Baginya, melindungi Xiaoyan adalah harga yang pantas untuk dilakukannya. Saat Rancang hendak meledakkan diri, sebuah tangan kokoh memegang bahunya. Itu adalah Keyun yang dengan lembut menggelengkan kepalanya. Rancang, jangan lakukan itu, ucap Keyun dengan suara yang dalam. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya. Zhenwu, masih ada Zhenwu. Xiaoyan berseru di dalam hatinya memanggil nama Zhenwu yang merupakan dewa pelindung mereka. Dalam kompetisi yang putus asa, hanya Zhenwu yang bisa menyelamatkan mereka. Namun saat ini Zhenwu masih belum muncul. Kenapa? Kenapa aku tetap lemah seperti ini? Kenapa aku tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku? Apakah aku benar-benar reinkarnasi dari yang mulia? Tidak, aku bukanlah siapa-siapa. Tubuh Xiaoyan gemetar. Dan pada saat ini, air mata darah mengalir dari sudut mata Ye Feiyu yang telah menggunakan segala cara untuk memecah segel ruang. Namun dia tetap gagal sehingga semua usahanya menjadi sia-sia. Sial, aku tidak takut mati. Aku hanya takut melihat kematian mereka. Hati Xiaoyan dipenuhi rasa frustasi dan kebencian terhadap kelemahannya sendiri. Dia bisa menerima kematiannya, tetapi dia tidak bisa menerima kematian orang-orang yang berjuang demi dirinya. Kenapa? Kenapa kalian begitu ingin melindungiku? Ucap Xiaoyan dengan suara yang serak. Pada saat ini dia benar-benar berada di ujung hidupnya. Bahkan hal yang paling dia sesali adalah bahwa semua kakak-kakaknya mungkin akan ikut mati dengannya di sini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.